Kita kembali lagi bersama Mas Nanda Persada dan ada kisruh apa sih di balik manajemen Lambe Turah begitu ya. Oke, ini kita cerita flashback dulu ke awalnya. Mas Nanda adalah salah satu orang yang merasa terganggu pada saat itu dengan adanya Lambe Turah yang memberitakan tidak cover both side gitu ya. Kemudian bertekad untuk mencari. Nah ini ternyata bukan hanya nyari malah tercemplung juga di dalamnya gitu. Gimana ceritanya? Ketemu mereka, terus mereka ya? Mereka, Jadi ada beberapa orang waktu itu, terus akhirnya ngobrol, itu mereka jelasin juga kenapa seperti itu, terus juga banyak aku nasihatin gitu. Ini sayang nih akun ini mestinya bisa punya manfaat besar karena waktu itu di sosial media menjadi akun yang banyak disimak orang. Iya, peningkatan followernya signifikan sekali. Dari industri entertainment dan lain-lain. Aku bilang ini bisa digunakan untuk yang lebih manfaat. Itu misalnya masalah sosial, angkat juga masalah-masalah yang positif, terus juga masalah harus mensupport teman-teman juga dari teman-teman artis, selebriti atau UMKM dan lain-lain. Saling menguntungkan juga gitu ya. Jadi maksudnya itu berseimbang lah gitu. Jadi ada sisi yang positifnya gitu. Terus akhirnya kenapa bisa terlibat langsung juga di dalam? Ya akhirnya mereka bilang ya kalau bisa Mas arahin, terus jadi kayak manajer bisnis atau apa segala macam. Di dalamnya? Akhirnya waktu itu kita bikin PT perusahaan bareng-bareng gitu. Terus juga mendaftarkan hakinya itu atas nama aku pribadi. Atas nama Mas Nanda, hakinya ya? Haki, apa yang didaftarkan haki? Nama Lambe Turah atau akunnya? Logo sama nama, sama klasifikasinya itu 2018 sudah keluar sertifikatnya. Nah setelah itu berjalannya waktu itu aku masuk di podcast Lensu, dia juga keluar 2021. Sejak itu mulai banyak gitu, karena mungkin di internal gitu aku banyak ngerem postingan yang sifatnya tendensius gitu. Untuk apa? Untuk keselamatan teman-teman juga, karena ada beberapa waktu itu kan public figure yang sampai posting di feednya gitu, mengancam gitu, Lambe Turah lu posting kayak gini gue nggak pernah ganggu lu, gue akan bereaksi gitu. Waktu itu ada banyak lah temen lah, diantaranya ada inisialnya Gading dan lain-lain gitu ya. Itu memang itu fakta ya. Sampai akhirnya aku jadi di pihak yang berusaha menetralisir supaya membuat akun ini jadi aman dalam tanda kutip, tapi berguna lah gitu, bermanfaat lah buat orang banyak gitu. Yang aku kaget dan kecewa itu karena mereka kenapa nggak ngomong baik-baik aja gitu. Ada pemalsuan tanda tangan di situ. Terus juga aku cek ada PT yang mau ngambil alih, aku cek PT-nya ada nama aku di situ. Aku ke notaris, aku lihat bukan tanda tangan aku di situ dan ini menjadi masalah pidana. Jadi ini akhirnya di-up oleh Mas Nanda dan sudah dilaporkan ya dari sejak bulan Iya, dan bukan satu dugaan kejadian pemalsuan tanda tangan, yang ada yang berikutnya lagi. Apa itu? Jadi ada dari aku pribadi kepada PT itu mengalihkan haki aku ke PT itu. Oh, tanpa sepengetahuan Mas Nanda? Aku nggak pernah tahu itu, dan ada tanda tangan aku dipalsuin lagi, diduga pemalsuan, jadi 2 kali ya. Oke, 2 kali. Dan ini ada postingan juga, Mas Nanda sempat posting juga pada Juli 2024. Ini katanya sempat mengalami pengancaman gitu ya, ada intimidasi gitu, ada usaha-usaha untuk mengkriminalisasi gitu ya. Apakah ini juga berkaitan pada saat Mas Nanda mulai bereaksi untuk melaporkan? Ya aku tuh tipikal orang yang nggak suka berkonflik. Paling sedih apalagi itu kalau dari teman sendiri gitu. Aku bisa bekerja di industri kreatif ini ya karena menjaga kredibilitas sama baik. Aku juga udah lama di bidang manajemen artis dan lain-lain. Itu kredibilitas nama baik, kepercayaan itu nomor 1. Jadi biar jadi pembelajaran juga gitu. Jadi memang ya ngobrol lah gitu ya. Ngobrol. Jangan diam-diaman aja, tapi kemudian menyeret-nyeret orang karena ada keterkaitan hukum berkaitan dengan ya pendaftaran dan lain sebagainya. Baik. Dan aku ngalamin tuh yang tadi disebutin ya, maaf ya. Diintimidasi, dikriminalisasi. Itu suatu hari kebetulan ada saudaraku yang melihat satu mobil dekat tempat tinggal aku. Dia ngetem, ada beberapa orang di dalamnya. Itu nyebut-nyebut nama aku, terus juga ya Nanda Persada ya, mobilnya ini. Jadi kayak orang yang lagi mau melakukan operation gitu, orang-orang itu, dan mereka koordinasi, terus juga standby, terus kita tahu lah orangnya yang niatnya baik atau enggak. Mereka berjanji sampai dicatat nomor platnya, sampai dicek
nomor plat itu mobilnya di aplikasi itu beda. Mobil itu bukan mobil itu. Tahu siapa yang melakukan? Ya Oke, baiklah. Oke, baiklah. Kita nanti akan ngobrol lagi. Berikut kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Vanessa Ines. Kita lihat profilnya berikut. Vanessa Ines, artis kelahiran 1997 ini mengawali karir sebagai pemain FTV, pernah tergabung dalam grup band Bling Bling dan membintangi film Miracle in Cell No. 7 tahun 2022. Perempuan yang pernah menikah dengan aktor Yang Deye pada 2017 dan dikaruniai satu anak ini resmi bercerai pada 2019 karena KDRT dan orang ketiga. Setelah 4 tahun bercerai pada 2023, Ines sempat berpacaran dengan Rio Alif, drummer band Noah yang merupakan suami mendiang sahabatnya namun kini telah putus. Perempuan yang aktif lari maraton ini kerap membuat postingan yang menyindir, salah satunya lari untuk membakar memori. Benarkah Vanessa Ines kuliah psikologi untuk menyembuhkan trauma dari KDRT? Dan benarkah ia telah memiliki kekasih baru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.